Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Shalom Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dean. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dengan saya kita belajar akuntansi. Akuntansi ini kalau misalkan dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah pun sulit gitu. Enggak, jadi sebenarnya untuk akuntansi ini secara konsep, kalau misalkan kita semua paham konsep dasar di akuntansi ini, itu suatu hal yang mudah gitu. Kalau misalkan kita paham konsep dasarnya. Dan yang sulitnya di sini, sulitnya dari akuntansi adalah bagaimana kita bisa teliti dalam mengerjakan suatu soal di sini saya contohkan gitu. Dan nanti untuk percontohannya saya punya sebuah contoh soal yang nantinya akan coba kita kerjakan bersama. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri sebenarnya akuntansi ini sulit atau mudah seperti itu. Jadi tonton terus. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah punya sebuah contoh soal yang nantinya akan kita coba kaji bersama seperti itu. Tapi sebelumnya, saya mau sedikit bahas dulu terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi, dalam akuntansi ini ada sebuah persamaan dasar yang wajib kita ketahui. Itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini adalah aset ataupun harta, sedangkan pasiva adalah kewajiban atau liabilitas. Nah, aktiva ini terbagi menjadi beberapa jenis juga, teman-teman. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tetap tak berwujud, seperti itu. Pun juga sama halnya dengan pasiva, terbagi menjadi dua jenis. Ada pasiva jangka pendek dan juga ada pasiva jangka panjang. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita balik lagi ke soal ini. Dari soal ini, nanti kita akan coba buat jurnal umumnya, lalu buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan juga laporan keuangannya. Laporan keuangannya ini nanti terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan keuangan, dan laporan arus kas, kayak gitu teman-teman. Oh, tadi maksudnya laporan neraca keuangan teman-teman, gitu. Jadi kita langsung masuk aja yang pertama, itu ada jurnal umum. Nah, di sini saya sudah buat untuk jurnal umumnya. Pertama, untuk jurnal umum itu sendiri apa sih? Nah, jurnal umum di sini adalah sebuah pencatatan dari transaksi harian dalam satu periode akuntansi di sebuah perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti dalam kitab pencatatan atau pembuatan jurnal umum ini, teman-teman buat tabelnya dulu. Isi dari tabelnya ini ada tanggal, akun atau nama akun, debit, dan kredit. Ini yang pada umumnya ada dalam sebuah jurnal umum, teman-teman. Begitu. Oke. Lalu, dalam pembuatan jurnal umum ini, ada yang namanya sistem double entry, teman-teman. Dalam penginputannya, ada sistem double entry, di mana ketika misalkan nanti kita menginput di kolom debit, kita harus menginput juga di kolom kredit, di transaksi yang sama, begitu teman-teman. Agar agar apa? Agar hasilnya nanti antara kolom debit dan kredit ini tetap sama nominalnya. Gitu teman-teman. Lalu bagaimana kita menentukan dari transaksi tersebut apakah harus kita input di kolom debit dan juga di kolom kredit kayak gitu. Apakah harus kita lakukan pendebitan atau pengkreditan? Nah, jadi dalam melakukan pendebitan atau pengkreditan ada hal yang harus kita ketahui, yaitu untuk pendebitan terlebih dahulu. Pendebitan ini dilakukan atau penginputan di kolom debit ini dilakukan ketika
aktivanya bertambah atau hutangnya menurun atau modalnya menurun atau biayanya bertambah atau pendapatannya menurun. Begitu teman-teman. Lalu untuk pengkreditan atau menginput di kolom kredit, kita lakukan sebaliknya gitu teman-teman. Jadi ketika aktiva dari sebuah perusahaan ini menurun atau berkurang, kita lakukan pengkreditan atau kita input di kolom kredit gitu. Atau ketika hutangnya bertambah. Atau ketika modalnya bertambah. Atau ketika biayanya menurun. Atau juga ketika pendapatannya bertambah. Begitu teman-teman. Jadi pendebitan dan pengkreditan ini berlawanan gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja, kita balik di sini ke soalnya. Jadi soal ini terkait dengan sebuah dealer mobil, dealer Sanjaya namanya. Kita masuk ke transaksi pertama tanggal 1 Maret. Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Nah, ini kita kaji dulu nih teman-teman dari transaksi pertama. Ini harus kita lakukan pendebitan atau pengkreditan ya gitu. Kita input di kolom debit atau di kolom kredit gitu. Oke, coba kita kaji. Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Artinya, modal dari perusahaan di sini bertambah teman-teman. Sebesar 45 juta yang disetor oleh Tuan Sanjaya untuk mendirikan dealer mobilnya. Nah, kalau tadi misalkan modalnya ini bertambah, maka penginputannya ini kita lakukan di kolom kredit begitu teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Untuk transaksi pertama tanggal 1 Maret 2019. Kita input di kolom kredit. Lalu kita lakukan sistem double entry. Kita input 45 juta di kolom kredit untuk akun modal. Dan kita input 45 juta di kolom debit untuk akun kas, teman-teman. Begitu. Kita balik lagi. Lanjut ke transaksi kedua, tanggal 4 Maret. Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Kita kaji lagi nih teman-teman. Meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Kalau misalkan meminjam di sini, artinya hutang dari perusahaan atau dari Tuan Sanjaya ini bertambah gitu teman-teman. Dan tadi kalau misalkan hutangnya bertambah, kita lakukan pengkreditan. Kita input di kolom kredit teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, transaksi kedua pada tanggal 4 Maret 2019. Kita input hutang bank untuk nama akunnya di kolom kredit. Lalu kita lakukan sistem double entry. Kita input 25 juta senominal yang sama di kolom debit untuk akun kas, kayak gitu teman-teman. Kita balik lagi ke soalnya. Transaksi ketiga, tanggal 6 Maret. Dealer Sanjaya membeli sebuah perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Nah, di sini dealer Sanjaya membeli perlengkapan. Artinya, modal dari dealer Sanjaya ini berkurang. Digunakan untuk membeli perlengkapan sebesar 7 juta secara tunai. Jadi, kalau tadi misalkan modal ini berkurang, maka kita input di kolom debit atau kita lakukan pendebitan. Dan karena secara tunai, maka nanti akan mempengaruhi
akun kas yang kita input di kolom kreditnya gitu teman-teman. Kita lihat ya. Transaksi ketiga tanggal 6 Maret. Perlengkapan 7 juta kita input di kolom debit. Kita lakukan double entry. Nama untuk akun kasnya kita input di kolom kredit sebesar nominal yang sama. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Tanggal 9 Maret. Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarganya. Ini bisa dibilang prive, teman-teman. Nah, karena di sini mengambil uang kas perusahaan, maka modalnya berkurang gitu, teman-teman. Modal dari perusahaannya dipakai untuk keperluan pribadi Tuan Sanjaya. Kalau misalkan berkurang, maka kita lakukan pendebitan atau kita input di kolom debit gitu, teman-teman. Oke ya. Transaksi keempat, tanggal 9 Maret 2019. Prive, untuk nama akunnya kita input di kolom debit, nominalnya 5 juta. Lalu kita lakukan double entry. Untuk nama akun kas kita input di kolom kredit, teman-teman. Sebesar nominal yang sama, 5 juta. Oke, jadi seperti itulah gambaran untuk membuat jurnal umum, teman-teman. Lalu nanti setelah kita selesaikan semua transaksi yang ada, kita coba totalkan antara debit dan kredit. Ini harus balance, teman-teman. Ketika sudah, maka bereslah, jadilah jurnal umumnya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini apa sih, teman-teman? Buku besar ini adalah sebuah kumpulan ya. Adalah sebuah kumpulan, jadi berisi akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan nanti dengan aset atau harta ya, dengan kewajiban atau hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Fungsinya apa dari buku besar? Ini untuk mempermudah pencatatan, lalu penggolongan berdasarkan jenis akunnya. Nah, nanti karena kita tadi udah buat jurnal umum, nanti akan kita posting ke dalam buku besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk buku besar sendiri, pertama kita buat tabelnya dulu, teman-teman. Ada tanggal, akun, lalu ada saldo debit dan kredit. Gitu. Oke, kita masuk untuk akun yang pertama dulu nih. Jenis akun yang pertama atau nama akun yang pertama itu kas. Kita beri kode 111 untuk kode akunnya. Lalu kita lihat di jurnal umum. Transaksi-transaksi yang ada dengan akun kas, ini kita posting. Kita pindahkan, kita masukkan, kita golongkan menjadi satu di buku besar. Oke, jadi ada tanggal 1 Maret, 4 Maret, 6 Maret, 9 Maret. Nah, ini semua kita masukkan di tabel buku besar untuk akun kas. Seperti itu, teman-teman. Lalu nanti kita total nih untuk kolom debit dan kreditnya. Nominalnya kita dapat 85 juta untuk akun kas di kolom debit dan 43.620.000 di kolom kredit. Nanti untuk saldo akhirnya itu kita kurangkan antara kolom debit dan kredit. Kita dapatkanlah total 41.380.000, teman-teman. Dan begitu pula kita buat untuk semua akun yang ada dalam jurnal akun sebelumnya. Kita posting semua ke buku besar, teman-teman. Seperti ini jadinya. Oke ya. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk buku besar. Oke, selanjutnya kita buat neraca saldonya, teman-teman. Neraca saldo ini apa sih? Nah, jadi neraca saldo ini bisa dibilang
kumpulan akun-akunnya ya, kumpulan akun-akun dalam satu periode akuntansi di perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita buat neraca saldo ini setelah kita tadi buat jurnal umum dan buku besar. Jadi setelah kita bikin buku besar, kita bisa bikin neraca saldonya. Lalu nanti setelah itu kita bikin jurnal penyesuaian ketika misalkan ada penyesuaian-penyesuaian. Dan nanti setelah bikin jurnal penyesuaian, kita bikin lagi neraca saldonya teman-teman. Neraca saldo setelah penyesuaiannya. Begitu. Oke, jadi lanjut untuk neraca saldo. Pertama sama, yang kita lakukan kita buat dulu nih tabelnya gitu teman-teman. Ada kode akun, ada nama akun, debit dan kredit. Pada umumnya seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan semua tadi yang sudah kita buat di buku besar. Ada kas dengan kode akun 111, piutang usaha dengan kode akun 112 dan semuanya. Kita masukkan, kita input, kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, nanti coba habis itu kita uji. Kita uji untuk total dari debit dan kredit dari setiap akunnya ini sama atau tidak. Nah, ini harus balance teman-teman. Jadi neraca saldo juga bisa dikatakan fungsinya untuk menguji balancing antara debit dan kredit. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, jadi kita lihat dari transaksi yang ada. Kita coba balik di sini ke soal. Nah, di sini ada sebuah penyesuaian yang harus dilakukan, yaitu pada tanggal 31 Maret. Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Gini teman-teman, jadi periode pencatatan akuntansi yang kita lakukan tadi, yang kita buat tadi, yang kita bahas dan kaji tadi, itu untuk bulan Maret per 31 Maret 2019. Nah, sedangkan di sini dari contoh kasusnya, Tuan Sanjaya itu membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Artinya, kalau misalkan kita hitung untuk bulan Maretnya saja, itu setengahnya teman-teman, 7.500.000. Oke, dan 7.500.000-nya lagi adalah sewa untuk di bulan April gitu, sewa yang dibayar di muka gitu untuk bulan April. Jadi harus ada penyesuaian yang dilakukan itu teman-teman. Kita balik lagi. Nah, ini dia penyesuaiannya. Untuk tanggal 31 Maret, itu beban sewa bulan April sebesar tadi 7.500.000. Kalau misalkan kita pisahkan dari bulan Maret, begitu teman-teman. Nah, jadi kita masukkan di kolom debit dan kas di kreditnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kita bikin jurnal penyesuaian, kita bikin lagi neraca saldo sesudah penyesuaiannya. Apa yang berubah teman-teman? Kita lihat di neraca saldo sebelumnya. Di neraca saldo sebelumnya, berdasarkan buku besar, itu untuk akun sewa ruko, kita nominalnya sebesar 15 juta di debit. Hanya saja ini untuk perhitungan sampai bulan April, sewa 2 bulan, Maret dan April. Lalu setelah kita lakukan penyesuaian, kita kurangkanlah untuk akun sewa rukonya menjadi 7.500.000. Dan kita masukkan tadi ayat jurnal penyesuaiannya. Kita berikan nama akun di sini beban sewa bulan April sebesar 7.500.000. Lalu kita cek lagi balancing antara kolom debit dan kredit dari neraca saldo yang sudah atau setelah penyesuaian. Kita dapatkan di sini hasilnya harus balance. Begitu teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita buat jurnal penyesuaian dan neraca saldo, kita buat laporan keuangan teman-teman. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan raca keuangan, dan laporan arus kas teman-teman. Oke.
Kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini apa sih, teman-teman? Laporan rugi laba ini untuk mengecek apakah selama periode akuntansi tersebut dari perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian gitu, laba atau rugi. Nah, nanti rumusnya dalam laporan rugi laba ini pendapatan dikurangi beban gitu, teman-teman. Oke, tadi kita sudah buat neraca saldo. Lalu kita dapatkan saldo pendapatan dari perusahaan dealer Sanjaya ini sebesar 26 juta dan total bebannya itu sebesar 22.420.000. Lalu kita gunakan rumus tadi, kita kurangkan, kita dapatkan laba bersih dari perusahaan dealer Sanjaya selama periode Maret 2019 itu sebesar 3.580.000, teman-teman. Begitu. Kita lanjut laporan perubahan modal, teman-teman. Jadi, laporan perubahan modal ini difungsikan untuk mengecek modal awal perusahaan dengan modal akhir perusahaan selama perhitungan satu periode akuntansinya. Oke, jadi kita ketahui untuk modal awal dari perusahaan dealer Sanjaya ini sejumlah 45 juta. Dan selama satu periode akuntansinya itu yang tadi sudah kita hitung didapatkan laba bersih sebesar 3.580.000. Dan selama satu periode itu pun ada prive yang digunakan oleh Tuan Sanjaya sebesar 5 juta. Dari laba bersihnya kita kurangkan dengan prive, kita dapatkan hasil 1.420.000. Dan dari modal awalnya ini kita kurangkan dengan modal akhir. Dari modal awalnya ini kita kurangkan dengan hasil tadi 1.420.000 sehingga didapatkan 43.580.000 gitu, teman-teman. Lanjut laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan ini biasanya digunakan untuk mengetahui posisi keuangan di akhir periode seperti itu, teman-teman. Nah, rumusnya ini aktiva sama dengan pasiva. Jadi, yang tergolong dalam aktivanya di sini kita totalkan, kita hitung, dapatlah totalnya 78.880.000. Begitu pula dengan pasifanya. Kita totalkan, didapatkanlah total pasifa sebesar 78.880.000. Balance ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dan yang terakhir dari laporan keuangan adalah laporan arus kas, teman-teman. Ada 3 elemen dalam laporan arus kas, yaitu elemen operasional, elemen investasi, dan elemen pendanaan, teman-teman. Jadi, kita lihat nih. Pertama, arus kas aktiva operasi. Berdasarkan elemen operasional ini, ada pendapatan sebesar 26 juta dan ada beban atau arus kas keluarnya sebesar 22.420.000. Oke, kita dapatkan jadi arus kas masuk dari operasi ini sebesar 3.580.000, teman-teman. Selanjutnya, untuk arus kas aktiva dari investasi, itu ada perlengkapan dan peralatan dengan total nominalnya itu 20 juta. Seperti itu, teman-teman. Jadi arus kas keluar dari aktiva investasi ini minus 20 juta. Oke, selanjutnya yang terakhir ada arus kas aktiva pendanaan. Ini ada modal, pinjam bank, dan prive dengan total sebesar 65 juta. Jadi arus kas masuk dari aktiva pendanaannya ini 65 juta. Nah, lalu kita totalkan. Kita totalkan dari arus kas masuk operasi
Investasi dan pendanaan ini didapatkan arus kas masuk bersihnya selama satu periode itu 48.580.000. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita bandingkan. Kita bandingkan di sini saldo awalnya sebesar 45 juta, saldo kas awal. Nah, lalu mendapatkan perolehan laba rugi yang tadi sudah kita hitung di laporan laba rugi sebesar 3.580.000 sehingga saldo kas akhirnya 48.580.000. Ini sama ya teman-teman, berarti sudah benar perhitungan kita. Oke, jadi seperti itu teman-teman.